kamu adalah terang dunia. Biarlah terangmu bercahaya mengelilingi sekitarmu. Biarlah terangmu semakin bercahaya di dalam dunia yang semakin gelap. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-144. Saya akan membacakan dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan 24, dan judul dari ayat Yohanes 15 22 sampai dengan 24 adalah kata-kata Tuhan Yesus, "Karena aku datang, mereka tidak dapat berdalih, tidak berdosa." Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang datang untuk menyatakan kasih Tuhan kepada kami, Tuhan yang datang untuk menolong kami, memberikan kepada kami pengampunan dosa, keselamatan, dan kembali supaya kami dapat menjadi putra-putri Bapa. Tolonglah kami Tuhan apabila sekali lagi kami hendak duduk di sekeliling firman Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami, berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, juga berilah kami iman. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan, berfirmanlah dan berilah kami masing-masing sapaan Tuhan. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 22, 23 dan 24 yang dituliskan demikian. "Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Namun sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Siapa yang membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Seandainya aku tidak melakukan di tengah-tengah mereka pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Namun sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku." Tuhan Yesus menegaskan melalui kedatangannya, melalui apa yang ia katakan kepada orang banyak, khususnya pada waktu itu bangsa Israel, melalui apa yang sudah dilakukannya, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya, membuat bangsa Israel pada waktu itu dan juga umat manusia seluruhnya tidak dapat berdalih bahwa manusia tidak berdosa. Bagaimana hal ini bisa dikatakan demikian oleh Tuhan Yesus? Izinkan saya memakai sebuah kisah lama, pengalaman pada waktu saya masih SMA dan kami sempat bepergian ke daerah Gua Tabuan, kalau tidak salah itu di daerah Pacitan, dan gua ini pada waktu itu belum diberikan penerangan listrik, jadi untuk masuk ke dalamnya orang akan membutuhkan penerangan. Yang ada pada waktu itu adalah obor. Gua ini disebut Gua Tabuhan oleh karena batu kapur yang menetes dari atap gua yang kemudian membentuk menjadi tiang kapur, maupun batu kapur yang menetes dan menumpuk di dasar gua
yang kemudian juga menjadi tiang kapur, stalagmit dan stalaktit. Jikalau dipukul-pukul, jikalau ditabuh, katanya akan bisa berbunyi seperti bunyi not. Dan kami pun penasaran dan masuk ke dalam gua yang gelap, diterangi oleh cahaya api obor, melihat stalagmit dan stalaktit, dan kami mencoba untuk memukul-mukulnya, menabuhnya, apakah benar bunyinya seperti bunyi not, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan sepertinya juga tidak. Dan sesudah itu kami keluar di tengah siang hari, panas dan terang matahari. Begitu kami keluar dari gua yang gelap menuju kepada tempat yang terang, kami segera tertawa, mentertawakan teman-teman yang lain, tanpa sadar bahwa diri kami juga ditertawakan oleh karena di bagian bawah hidung di atas bibir ada sebaris garis hitam. Ternyata itu adalah asap obor yang kami pakai ketika masuk ke dalam gua, yang tanpa sadar kami hirup, dan itu membuat bekas adanya garis hitam. Ketika kami berada di dalam gua yang tidak terlalu terang, yang tidak membuat kami bisa melihat dengan jelas, lebih-lebih fokus kami melihat tiang batu, stalagmit dan stalaktit. Tidak ada di antara kami yang mentertawakan dan mempermasalahkan hal tersebut. Tidak terlihat. Tetapi ketika kami keluar, keadaan kami yang ternyata tidak sebagaimana seharusnya menjadi bahan tertawaan satu terhadap yang lain. Kisah ini hendak saya pakai untuk mengatakan kata-kata di dalam kitab suci, khususnya bagian dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama, yang mengatakan bangsa Israel pada waktu itu maupun juga manusia pada umumnya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, mereka yang tinggal di negeri kegelapan. Manusia, bangsa Israel yang sangat beragama itu pun dikatakan sebagai mereka yang berjalan di dalam kegelapan, tinggal di dalam negeri kegelapan. Ayat Yesaya 9 ayat 1 ini dikutip di dalam Lukas 1 ayat 79 dengan sedikit perubahan. Tetapi perubahan itu justru memperjelas mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Manusia dikatakan tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan kekelaman, dalam naungan maut. Oleh karena manusia sesungguhnya lari dari sumber terang hidupnya, yaitu Tuhan. Manusia lari dari terang, yaitu Tuhan, dan manusia memilih untuk berada dalam kegelapan. Dan kegelapan ini kemudian digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan 19. Dikatakan manusia, orang yang tidak mengenal Allah, dicirikan dengan pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, yang ada dalam diri mereka kebodohan, hati mereka dalam TB1 degil, dalam TB2 keras, perasaan mereka tumpul. Kegelapan itu bukan hanya yang ada di luar manusia, tetapi kegelapan itu juga ada di dalam diri manusia. Kelanjutannya, karena pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, yang ada dalam diri mereka kebodohan, hati mereka degil atau keras, dan perasaan mereka tumpul. Sehingga akibatnya yang terjadi lebih lanjut, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dan dengan serakah mengerjakan segala macam kecemaran. Menyerahkan diri mestinya kepada sesuatu yang baik dan berharga. Tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang keempat ini,
Orang-orang yang pikirannya, yang hatinya, yang perasaannya, yang pemikirannya semuanya itu negatif. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan bukan cuma itu, mengerjakan kecemaran. Mengerjakan kecemaran masih kurang lengkap oleh kata-kata yang ada, yang dituliskan Paulus di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 19, mengerjakan segala macam kecemaran. Bukan cuma 1-2, komplit seluruhnya, segala macam kecemaran. Dan ini pun masih belum lengkap karena kata-kata yang ditulis Paulus dengan serakah mengerjakan segala macam kecemaran. Inilah gambaran tentang manusia tanpa Tuhan. Manusia di dalam kegelapan. Kegelapan itu bukan hanya di luar diri kita, tetapi kegelapan itu ada di dalam pikiran kita, hati kita, di dalam perasaan kita, di dalam pengertian kita. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, mereka yang tinggal di negeri kegelapan. Manusia dalam keadaan yang seperti itu rusak, bobrok, jahat. Oleh karena dosa, oleh karena keegoisannya, oleh karena pilihan-pilihannya negatif, buruk. Ya bukan yang dikehendaki oleh Allah. Apakah Tuhan berdiam diri dan membiarkan? Tidak, oleh karena nubuatan yang lengkap di dalam Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Bila manusia digambarkan dalam kegelapan, dalam negeri kegelapan, bahkan dinaungi maut, hukuman atas dosa, Tuhan akan memberi terang supaya di dalam kegelapan terang itu hadir, dan di mana terang itu hadir, kegelapan akan menyingkir. Supaya dengan terang Tuhan menerangi kita manusia mampu melihat, mampu mengenali, mampu menginsiapi apa yang di dalam kegelapan tidak terlihat walaupun ada. Sepertinya tersamar, yaitu kerusakan kita, keculasan kita, kejahatan kita, kebusukan kita, karena keegoisan kita sebagai manusia berdosa. Lukas mengutip Yesaya 9 ayat 1 dan diletakkan di dalam nyanyian Sakaria atau nubuatan Sakaria tentang anaknya Yohanes Pembaptis yang menjadi perintis pembuka jalan bagi Mesias, Tuhan yang datang. Tuhan yang datang untuk memberikan kepada umatnya pengertian tentang keselamatan berupa pengampunan dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi akan melawat kita untuk menyinari kita yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Yesaya 9 ayat 1 ditempatkan sebagai ayat yang akan digenapi, yang akan datang di belakang Yohanes Pembaptis, Sang Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus. Apabila Tuhan kita Yesus datang, Ia sang terang akan memberi pengertian. Pengertian tentang apa? Pengertian tentang keselamatan yang adalah berupa pengampunan dosa. Oleh karena Tuhan, rahmat dan belas kasihannya seperti dari atas yang tinggi, matahari, surya pagi menerangi kegelapan bumi. Surya pagi dari tempat tinggi akan melawat kita untuk menyinari mereka yang tinggal di dalam kegelapan dan dalam naungan maut.
Tuhan akan datang memperlihatkan apa yang tersamar, yang tidak terlihat dengan jelas dalam kegelapan, bahkan dalam naungan maut, hukuman dosa. Supaya dengan terang yang hadir ini, Tuhan menunjukkan, memberikan arah yang benar ke jalan damai sejahtera. Terang Tuhan inilah yang kita temukan di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus inilah, ketika ia datang, ia berkata-kata, ia mengajar, ia melakukan banyak perbuatan yang menunjukkan bahwa itulah sesungguhnya terang yang dilakukan oleh Allah bagi umat manusia berdosa melalui Yesus. Mari kita melihat pengakuan Yesus tentang dirinya. Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memiliki terang kehidupan." Siapa manusia? Sepandai apapun dia dan sehebat apapun jabatannya, berani mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Terang dunia, matahari dunia. Bayangkan, menjadi terang bagi kampung kita saja, kita tahu berapa banyak lampu dibutuhkan untuk menerangi suatu kampung. Lebih-lebih berapa banyak lampu dibutuhkan untuk menerangi satu kota. Berapa banyak terang dibutuhkan untuk menyinari satu pulau, satu wilayah negara, bahkan benua dan seluruh dunia. Tidak ada orang yang berani berkata selain Yesus, "Akulah terang dunia." Bukan hanya untuk mengatakan sebagai sebuah kesombongan dan sok-sokan, tetapi oleh karena ia hendak menunjukkan fungsi yang ia maksudkan dengan ia datang sebagai terang. Siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ketika pesawat terbang mengikuti gerak matahari yang bergeser, yang bergerak, maka matahari akan selalu menerangi pesawat itu. Pesawat itu tidak akan pernah mengenal yang namanya malam. Dia selalu akan kena terang siang. Barang siapa berjalan mengikuti sang terang, dikatakan bahwa ia bukan cuma menerima sinar terang, tetapi ia akan memiliki terang kehidupan. Terang Kristus itu bukan cuma di luar, di sekeliling kita. Terang Kristus itu akan masuk sampai di dalam kedalaman diri kita, pikiran kita, hati kita. Karena itu, menolak Yesus berarti memilih untuk tetap berada dalam kegelapan, menolak untuk diterangi, menolak untuk melihat, untuk menyadari, untuk menginsiapi keberadaan diri kita yang dalam kegelapan tersamar. Menolak untuk melihat dan berubah dalam artian bertobat. Banyak orang menolak untuk diterangi karena mereka jahat. Perbuatan-perbuatan mereka jahat. Mereka tidak ingin diterangi supaya mereka tidak melihat atau tidak dilihat sebagai orang jahat. Mereka menyukai kegelapan, kecemaran, kefasikan, dosa. Mereka membenci terang, membenci Bapa maupun Yesus. Kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 31. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Siapa tidak percaya telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya
dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Tuhan Allah pengasih penyayang tidak membiarkan seluruh umat manusia binasa oleh karena hukuman dosa maut. Karena itu Tuhan mengirimkan putranya, putra tunggalnya Yesus, sang terang dunia, untuk menerangi, untuk memperlihatkan, untuk memberi keinsiapan manusia tentang dosanya, manusia tentang kebutuhannya akan Tuhan, akan pengampunan dosa, akan keselamatan, akan kekekalan, bukan dalam hukuman kekal, tetapi dalam kehidupan kekal. Realitanya, banyak orang tidak menyambut sang terang, tidak menyambut Yesus. Mereka memilih kegelapan karena mereka lebih menyukai kejahatan. Mereka tetap membenci terang Bapa maupun Kristus. Itulah sebabnya ayat yang saya bacakan di awal, saya memulai dari Yohanes pasal 15 ayat 22, juga kalau saya boleh langsung melompat, Yohanes 15 ayat 24. Yesus mengatakan, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Namun sekarang mereka tidak mempunyai dalih lagi bagi dosa mereka. Seandainya aku tidak melakukan pekerjaan, seandainya aku tidak melakukan di tengah-tengah mereka pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Namun sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Apa artinya jika Yesus mengatakan bahwa karena aku datang, karena aku berkata-kata kepada mereka, karena aku datang dan aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Tidak ada orang bisa berdalih untuk mengatakan bahwa mereka tidak berdosa. Mari kita sekali lagi mencoba untuk melihat apa yang dikatakan maupun apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan kepada Bapa. Yesus adalah jembatan yang menghubungkan dunia ini dengan surga. Jikalau jalan ini ditolak, jikalau jalan ini tidak dilalui, manusia tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Menolak Yesus berarti menolak kebenaran dan menolak untuk hidup. Menolak hidup itulah sesungguhnya keberadaan manusia. Manusia sudah mati ketika mereka menolak Allah. Mulai dari mati secara roh mereka. Dan nanti kita akan mati secara fisik. Dan maut adalah mati kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Karena itu Tuhan mengirimkan anaknya, Tuhan memberi jalan, Tuhan memberi hidup, Tuhan memberi kebenaran. Jikalau Yesus diterima, dipercayai, dan disambut.
Mari kita lanjutkan apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan Yesus, sehingga menolak Yesus berarti tidak dapat berdalih, tidak berdosa lagi. Kita menemukan 3 ayat di mana Yesus berkata, anak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 19, lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 8 ayat 28b dan 29. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Apa yang dikerjakan Yesus adalah pekerjaan Bapa. Apa yang diajarkan Yesus adalah ajaran Bapa. Apa yang dihakimi oleh Yesus adalah apa yang menurut kehendak Bapa. Yesus tidak pernah melakukan dari dirinya sendiri. Ia melakukan semuanya oleh karena itu penugasan Bapanya. Karena itu, dengan tegas beberapa kali Yesus mengungkapkan, Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu tentang ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang dikatakan Yesus adalah kata-kata Allah. Apa yang diajarkan Yesus adalah pengajaran Bapa. Apa yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan Bapa. Yesus tidak pernah melakukan dari dirinya sendiri. Semua yang dilakukan adalah dari Bapa. Suruhan Bapa, tugas Bapa. Karena itu, bukankah menjadi kebenaran menolak Yesus berarti menolak kata-kata Bapa, menolak pengajaran Bapa, menolak pekerjaan Bapa, menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Karena itu kebalikannya kita sudah membaca dalam Yohanes pasal yang ketiga. Jikalau menolak Yesus berakibat manusia tetap dalam status lamanya berdosa dan terancam hukuman dosa yaitu maut. Menolak Yesus berarti tidak mendapatkan pengampunan. Dan menerima Yesus berarti mendapatkan apa yang disodorkan Yesus. Anugerah, gracia, pengampunan, keselamatan. Dan itu pun dikatakan Yesus beberapa kali. Janji-janji Yesus yang luar biasa. Yohanes 4 ayat 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sekali lagi, siapa di dunia ini yang berani mengucapkan kata-kata ini? Yohanes 5 ayat 24. Siapa yang berani menjanjikan hidup yang kekal? Siapa yang sanggup memindahkan status manusia sebagai orang berdosa terancam hukuman kekal maut
dan dia bisa memindahkannya dari maut ke dalam hidup. Hanya satu orang, Yesus, dari bukan hanya manusia, dia Allah yang turun menjadi manusia. Yohanes 8 ayat 51. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bukankah ini janji yang menjamin keselamatan kita? Di dalam Kristus kita mendapatkan kebebasan dari maut, dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Itulah hidup kekal. Hidup kekal ini di tangan Kristus yang tidak akan bisa direbut dari siapapun, dan masih dilengkapi dengan bukan hanya di tangan Kristus, tetapi juga di tangan Bapa. Itulah janji bagi mereka yang bersedia untuk menyambut Yesus, menyambut maksud dan rencana dan rancangan Bapa, gracia, anugerah. Mari kita tambahkan untuk melengkapi ayat yang sangat terkenal, Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ayat ini mungkin membingungkan beberapa dari murid-murid Kristus, orang-orang Kristen. Tetapi Yesus berkata-kata melampaui umur kita selamanya di dunia ini, apakah itu 60, 70, 80, 90. Oleh karena hidup yang dimaksudkan Yesus bukan cuma hidup napas, bukan cuma hidup karena jantung dan otak kita masih bekerja, tetapi hidup adalah memiliki hubungan yang baik, intim, akrab, indah dengan alasan kehidupan. Dan hidup yang kekal inilah yang diberikan kepada kita, yang tidak akan terputus ketika kita menggembuskan napas yang terakhir, akan tetap hidup. Dalam artian hidup bersama dengan Bapa dan Yesus, walaupun sudah menggembuskan napas terakhir dan dikubur, oleh karena roh kita kekal. Barang siapa hidup, ia akan tetap hidup selama-lamanya, jikalau ia percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, santaran sudah datang juga untuk diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menolak santaran dan memilih untuk tetap dalam kegelapan, ataukah kita menyambut santaran itu, walaupun itu berarti kegelapan kita akan diterangi, kegelapan kita akan menjadi nampak. Itu berarti membuat kita akan melihat segala kejorokan hidup kita, segala kebobrokan kita, segala kebusukan, keculasan, keegoisan, kejahatan yang mesti kita akui di hadapan Bapa. Apakah kita bersedia? Ataukah kita akan memilih untuk menghindar melihat diri kita dalam segala kejelekan dan kejahatan itu dengan menghindari santaran? Segala kegagalan, kesalahan, kejahatan membebani hidup manusia. Lebih-lebih kita selalu takut akan hukuman, akan dosa, neraka, maut. Dan bahkan juga kita seringkali masih dihantui, dibayang-bayangi dengan rasa bersalah kita.
Daud di dalam Mazmur 32 mengatakan ayat 3 dan 4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim kering. Apakah kita masih menahan dosa? Apakah kita masih menyimpan dosa? Ada yang menyebut sebagai dosa favorit yang kita belum bersedia untuk menyelesaikannya dengan Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan, diambil dan dicabut oleh Tuhan. Itu akan menjadi beban. Dan bila banyak dosa yang masih tetap kita pegangi, itu akan menjadi beban yang berat dalam hidup kita. Bukankah Tuhan selalu menawarkan kepada kita ayat yang indah yang sudah beberapa kali saya sebut, Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu dan beban berat, salah satu yang berat adalah karena dosa yang belum kita selesaikan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasak dan belajarlah kepadaku. Mari kita membiarkan hidup kita diatur oleh Tuhan, mengikuti peraturan Tuhan seperti lembu yang dipasangi kuk. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Siapa yang bisa mendapatkan kelegaan? Kecuali kita menemukannya di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita mendapatkan kelegaan? Beban kita itu diangkat. Lebih-lebih ini beban dosa. Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat dosaku. Bagian kita mengaku dosa, bagian Tuhan adalah mengangkat, mengkuduskan kita, memberi kelegaan kepada kita. Sekali lagi, apakah masih ada dosa-dosa yang kita simpan, kita tahan, belum kita serahkan? Baik karena itu dosa favorit, kita belum mau bertobat, atau kita menganggap dosa itu terlalu besar dan kita ragu-ragu apakah Tuhan akan mengampuni. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa saya selalu jatuh berdosa berulang-ulang pada masalah yang sama. Apakah Tuhan akan mengampuni jikalau aku mengulang-ulang dosa dan mengulang-ulang permohonan, mohon pengampunan karena dosa yang sama? Apa kata firman Tuhan? Amsal 24 ayat 16a. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Lukas 17 ayat 3 dan 4. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Jawab Yesus kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jikalau 70 kita kalikan dengan 7, 490, itu sudah sebuah angka yang luar biasa untuk pengampunan. Tetapi ada yang mengatakan
itu adalah 3 kali angka sempurna, berarti keutuhan. 7 itu angka sempurna, 10 itu angka sempurna, 7 kali 10. Dan ketiganya lagi adalah kali 7, 7, 10, 7, 3 kali angka sempurna. Mau mengatakan pengampunan itu tidak terbatas. Dan siapa yang bisa mengampuni tidak terbatas, lebih-lebih untuk kesalahan yang terjadi berkali-kali. Manusia mungkin sulit, tetapi tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dan Tuhan bersedia. Daud mengalami kebenaran ini, karena itu di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Daud mengungkapkan yang merupakan kesaksiannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, karena diampuni, diberi anugerah, dan yang tidak berjiwa penipu. Kiranya kita sudah datang kepada Sang Terang dan menyerahkan diri kita kepadanya, dan Ia menjadi terang dalam hidup kita, menerangi kehidupan kita, maupun melalui Roh Kudus Ia mau menjadi terang di dalam diri kita, terang dalam pikiran kita, terang di dalam hati kita, menjadikan hidup kita ini terang yang memancarkan kasih-Nya, kemuliaan-Nya, kekudusan-Nya, kuasa-Nya. Karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan itu berarti juga berkata kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kamu adalah terang dunia. Biarlah terangmu bercahaya mengelilingi sekitarmu. Biarlah terangmu semakin bercahaya di dalam dunia yang semakin gelap. Mari kita tidak berdalih tentang dosa kita, tetapi mengakui, menyelesaikannya, dan menerima pengampunan dosa, dan menjadi saksi pengampunan itu tersedia bagi dunia. Terpujilah Tuhan, Juru Selamat kita, Kristus Yesus. Amin.